Halo, selamat datang kembali lagi di Devilcast, podcast untuk profesional muda, pengusaha, dan orang-orang yang mencari wawasan. Yoi. Sama kita sekarang, sama gue Bowo, dan Gue Iman. akhirnya Iman nemenin lagi. Dan sekarang tamu kita udah ada siapa nih, Iman? Ada Sudah Hussein. ada Mas Hussein. Terima Hai, boy. kasih. Hussein Yusuf namanya. Hussein, nama lu Hussein Yusuf. Hussein Yusuf. KTP? Hah? KTP. KTP. Kita selalu nanya KTP orang yang Iya. kesini. Gua murni orang Indonesia, cuy. Oh, Ngapain? Oke. Sen, thank you banget udah ngeluangin waktunya Ya, sip. kesini buat ngobrol. Sorry agak lama nih ya. Tadi sebenarnya rencananya kita udah beberapa jam lalu ya. Cuman gua udah bedakan. bedaknya udah luntur lagi ya. Dari tadi warna hitam udah jadi Iya, coklat sekarang. Makanya. Ini gimana nih tamu malah diceng-cengin nih. Sorry ya tadi nunggu lama ya. Cuman tadi kita emang kasihkan ngobrol malah di bawah Iya, ya di bawah. gitu. Seru sih, seru ya. ya. Sen, kita mau tahu nih, lu latar belakangnya kan sebelumnya yang gue tahu adalah apa sih sebenarnya latar belakang lu? Coba cerita dong, cerita. Oh, jadi gini. Tadi kebanyakan ngobrol soalnya, jadinya gue kayak wah gila, lu nih pengalaman lu udah banyak dan macem-macem banget nih. Cuman Pengusaha muda. yang terbaru, yang terkini adalah lu sekarang developer Iya. perumahan. Alhamdulillah. Dan sukses nih, Amin, udah sukses nih, amin, karena amin, gue denger kan amin. ini perumahan lu terakhir lu bangun sebuah townhouse lah ya, Iya. di area mana? Jati Asih. Di Jati Asih. Wah, itu udah siap pakai bajunya tuh, Airi Jati Asih guys. Yoi. Jadi kalau Itu ada- owner ya, owner. owner langsung nih, kalau mau diskon ya. Udah sold. Oh, udah sold out ya. Kita ngundangnya ketelatan gitu ya. Ngundang udah habis Alhamdulillah udah katanya sold. gitu ya. Jadi Iya, kalau iya. mau nanya-nanya mungkin mana tahu lo ada proyek berikutnya ya. Amin. Cuman yang Airi Jati Asih ini yang gue agak terkesima dari cerita lo tadi ya, kita ngobrol-ngobrol di belakang adalah dalam waktu yang sebentar marketing period lo dan lo tiba-tiba lu bangun berapa unit sih? 21 unit. 21 unit. Cuma ya gua keep 1 jadi 20 lah yang 20 di- unit. Dan itu langsung sold out dalam waktu Gua alhamdulillah juga, ya. Iya. Nah, ini kan banyak Dalam waktu? lu 2 weekend ya? 2 weekend dua itu. weekend Dua terakhir. weekend Jadi gue laku. start Juli, terus running lah tuh progres pembangunan. Nah memang sih di air ini kan ada di atasnya itu ada gue, ada Andi dan ada Wayu. Nah Wayu ini sebagai si pelaksananya nih. Oh, oke. Si Andi kan yang full tanggung jawab masalah marketing. Dua orang itu sih. Lu enggak kaki aja ya? Ya, karena tanggung jawab gue sudah habis. Gue kan cuma sebatas ngedesain si plannya seperti apa. Luar biasa. Terus fasad bangunan seperti apa, layout seperti apa, finishingnya mau seperti apa, produknya gue udah kelar semua itu, jadi tinggal mereka nih. Nah 2 orang ini nih ceritanya lagi di bulan September Oktober tuh ya namanya baru mulai, terus jenuh itu udah ada. Ini kita bertiga ngobrol-ngobrol nih. Ya karena gue juga termasuk jalin sebelumnya kan gue main bisnis gue adalah si jasa konstruksi nih. Nah gue sub di Waskita. Itu kan proyek-proyek fast moving ya. Iya. Kalau Lu rumah kan ngesup apa sih? struktur baja. baja. Kalau contoh kecilnya gue bikin rally. Besi, Biasanya kalau gue baja masuk gitu ke ya. tim-tim baru di Waskita, gue pasti dikasih job itu dulu, baru naik step-stepnya berikutnya gitu sampai Kalau ke baja. terkenal jadi juragan besi. berarti. Juragan besi nih Iron sebenarnya. Man. Iron Man. Iya. Lu udah berapa lama menekuni sebelumnya ini si besi ini? Si besi itu gue 2012 kurang Dari lebih. 2012. Itu usaha lu sendiri atau gimana? Usaha sendiri, cuma kan Tapi yang gue dengar warisan itu sebenarnya warisan. almarhum bokap lu juga. Iya. usaha itu. Tapi gue menjalani itu nih, bicara si besinya dulu ya. Hmm. Gue menjalani itu kan biasanya gue ada mentor yang rata-rata dapat cerita tuh orang tua. Nih gue jalanin sendiri full. Dan gue memang basicnya gue doyan gambar, terus gue ngerti gambar bangunan seperti apa. Gue tinggal belajar konsep bisnisnya seperti apa kan, nyari pasarnya gitu. Nah kalau lo jadi developer ini proyek perdana lo? Proyek perdana. Berarti ini benar-benar lo baru terjun, terus terjun. tiba-tiba langsung sukses laku. Alhamdulillah. Gila. Gila. Kunci lo apa sih? Gak tahu deh Di saat itu gue juga akhir-akhir nih, kalau kita dengar berita kan masalahnya malah banyak developer malah lagi susah sekarang Iya. katanya. Iya. Tahun Gua sendiri yang menyaksikan itu. Gua ikut terjun total, maksudnya kalau si runtunan
marketnya si Andi, cuma gua ngelayanin si customer, gue ikut terjun langsung. Tuh, dan gue juga kaget di 2 minggu itu antusiasnya gila loh, sampai ada satu hari itu, ini ceritanya lagi rame nih, rame pengunjung coy. Pengunjung yang mau lihat unit. Nah, ada pengunjung baru datang. Nah, dia pikir, nah yang kebetulan yang baru datang ini bukan gue yang layanin nih, si Fauji. Ditemenin sama Fauji. Nah, tamu itu nanya, ini lagi ada hajatan. Open house disangka Saking rame ya. Gila, Lu lagi bakar kambing kali ya? Gila, Lagi sebelah atau lagi gue apa? ketawa loh, gue ketawa gila. Sampai segitunya kan luar biasa lah ya. Terus sampai si Andi pun lupa stok loh. Itu udah habis, gue tanya, Di, emang masih ada stok? Gua bilang, setelah hari akhir itu ya, minggu akhir, habisnya unit itu, masih ada stok. Gak tahu, udah gue lupa. Saking. Wah, ini benar-benar developer ini Gila. banget ya, pemula banget sebenarnya ya gitu. Iya, serius. Sampai segitunya kok. Sampai gue itu tuh baliknya malam terus. Hajatan. Enggak. Emang ada konsumen yang Ada survei konsumen malam? sampai malam ya? Ada. Dan itu hot Saking buyer dia. antusiasnya ya. Hot buyer. Emang lu marketingnya gimana sih sampai mereka pada datang apa segala macam? Mereka Lu ngeliat- pasang billboard atau Enggak, itu gue belum masang Spanduk. spanduk, banner itu belum. Hmm. Belum, baru rencana dan gue Baru udah rencana. koordinasi sama orang Satpol PP. Oh. Baru rencana, udah koordinasi tapi udah sold duluan. Hmm. Dan itu pun baru disadari ketika yang gue tadi tanya Andi, lu sadar juga nggak? Kita ini belum masang banner. Oh iya, dia bilang. Terus flyer gue yang gue pesen sampai 5 rim itu kepake cuma setengah rim. Oh ya? Iya, setengah, 1 rim setengah. Aha. Iya gitu. Itu masih ada. Berarti Kaget deh. mau marketing ibaratnya mainstream marketing belum, Belum. ya kan? Ngabisin flyer aja belum, belum. ya kan? Memang si Andi, Tiba-tiba udah hajatan. ya, gue salut sama dia, orangnya kreatif sih. Dia mau banget belajar. Dia yang mendesain marketing di IG-nya, dia gencar banget. Oh, Saya gencar lu banget. marketing dari mana aja? Menurut lu mainnya yang paling berkontribusi Si proyek ini. 100% itu 80% bayar gue dari Instagram. dari 90%? Instagram. 80. Oh 80%. Sisanya agensi. Memang zaman rekanan sekarang gue. nih zamannya Instagram banget Iya, kali ya. iya serius segitunya. Orang mau beli Terus itu properti pembelinya itu? Pembelinya umur anak muda semua yang Oh ya? milenial. Iya, serius. Iya, milenial. Iya lah, orang tua Jarang main nggak- Instagram ya? Iya, IG salah-salah. 2 orang doang yang bayar gua umurnya itu di atas 40, 42, 41. Menurut lo, bro, itu mereka itu antusias datang ke sana itu kan pasti entah itu dari harganya cocok atau lokasinya cocok. Atau Menurut lo apa sih? desainnya. Atau desainnya. Soalnya ini market Menurut lo apa milenial sih? banget kan kebetulan kan. Iya, memang gue mengkonsepkan si Airi ini emang awalnya kan si Andi nih berdua. Si Andi nanya, lu mau kayak gimana model Andi? Kalau gue sih cenderung ke desain anak muda ya. Karena pasar yang kita cari kan anak muda yang butuh rumah. Karena kan dari risetnya itu kan gue pernah baca artikel tuh, generasi milenial itu 20 tahun ke depan katanya susah untuk punya rumah. rumah huni gitu. Akhirnya gue ngambil dari situ gitu. Nah terus rata-rata yang datang ke tempat gue anak muda itu udah ada yang sampai 1 tahun nyari rumah. Oh, udah Di lama daerah ya, situ sebenarnya. juga, iya. Oh, Daerah situ Cuma juga. pilihannya di daerah lo enggak? nggak banyak Nggak atau banyak. gimana? Banyak yang gede-gede. Sebenarnya banyak. Cuma gue lihat apa ya, konsep bangunan aja sih dia kurang. Oh. Oh, Terlalu kurang komersial. kekinian ya. Iya betul, kurang kekinian.
foto. Mungkin bagi yang penasaran, mungkin nanti ada cuplikannya nih ya. Ada. Bentuk Eri Jati Asih Boleh, kayak boleh, apa. boleh. Tapi kalau mau beli udah full ya. Udah. Kecuali full. mungkin mana tahu iseng-iseng beradia, tolong digeser. Iya. Pembeli sebelumnya. Asal tahu nih mukanya yang ini nih, ownernya langsung nih, tolong digeser saya. Kalau mau. minta diskon ke muka yang ini ya. Luar biasa hebat. Tapi ini membuktikan man bahwa lo pemula di bidang sesuatu ini kan sesuatu proyek besar ya, properti lah ya gitu ya. Bukan berarti lo nggak bisa berhasil juga gitu kan. Berarti sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya Sesuatu yang di bisa properti ya. dipelajari. Dan apalagi di market yang katanya kalau kita baca-baca nih semuanya nih, wah lagi lesu properti gini-gini, milenial nggak mau beli. Iya. Lah ini ternyata teman kita sih Iya. Hussein. 2 minggu. 2 minggu Habis. rebutan milenial Itu semua sih yang perlu beli. lo ini dulu nih. Iya. Apa perlu lo garis bawahi dulu. Yang Oke. nggak laku itu di harga berapa? Oke. Tapi lu ini juga sih Sen. Maksud gue di saat kalau kita sekilas nih lihat berita-berita segala Iya, macam, iya. developer malah Iya. bilangnya susah Susah jualan. jualan, market properti lagi ya at best mungkin stagnan sejak Iya. berapa tahun ini gitu ya. Hmm. Nah, kok lu menurut lu kenapa kok lu malah pemula gitu belum Berani pernah jualan. berani jualan dan ternyata pencapaiannya oke. Emang marketnya kurang oke atau gimana menurut lu sebagai pelaku langsung? Jadi begini Bung Karni. Iya. Gua sampai lupa. Nanti dilihat sama Pak Karni Nah, nanti. udah buka topi nih dia nih udah mulai Jadi gini ya. mau ngasih kisi-kisi. Ini gue nih dia. sesuai dengan apa yang gue alamin aja ya. Hmm. Gue tuh kepikiran sama si Andi. Gue pun juga merasakan itu. Harga properti itu lagi kurang baik nih. Khususnya juga gue kan termasuk komersil ya. Gimana nih? Andi bilang, lo mau idealis atau main cepat? Dia bilang itu. Idealis seperti apa dong? Dia bilang idealis itu ya lu dengan segala sistem seperti developer pro yang ada, dari sistem harga jual terus profit yang dia dapat, kayaknya kita nggak bisa dia bilang itu karena project awal. Nah di sisi lain ada satu hal yang harus gue uber itu. Di situ Andi negasin gue, lo mau pakai keputusan lo yang idealis itu atau tapi konsekuensinya apa yang harus lo tuntasin itu molor, efeknya kemana-mana nanti dia bilang. Gue mikir deh itu udah gue mikir, Andi juga ambil ngitung lagi nih, ambil hitung-hitung lagi, dia bilang. Akhirnya sampai ketemu lagi sama dia, yaudah gimana, yaudah gue nurutin lo, gimana, yaudah kita ambil untung tipis aja yang penting jalan, dia bilang itu. Lagi pula nih kita masih project awal, dia bilang itu. Project awal, bangun brand. Jadi fokus awal lo itu goal pertama lo. Goal pertama. Prioritas utamanya Prioritas adalah itu. kita bangun brand deh gitu. Profitnya bukan yang ada profit tapi ya. Ya, bukan nggak ada tapi profit. nggak mesti yang Nggak. muluk banget. Betul. Ya kan? Nggak harus kayak developer Betul, gede betul, gitu. betul. Terus juga kan dia juga meriset kemampuan si kaum milenial nih seberapa deh. Sampai ketemu di harga itu unit-unit gua tuh bangunan 60. Tanahnya 60. Paling besar tuh 65, bangunan 72. Oke, jadi nggak terlalu besar lah ya, tapi nggak kecil juga gitu Nggak kan. kecil juga. Masih ada ruang buat milenial ini grow. Cukup lah punya anak 1-2 gitu ya. Kecuali istri 2 atau 3 ya beli unit 1 lagi gitu. Bukan milenial itu biasanya. Milenial mikirnya udah kayak gitu. Bukan main. Oke. Emang harganya berapa sih, Sen? Itu mulai dari kemarin promo sempat di harga 69. Itu di awal nih. 69 apa? 69 juta. 690. Oh, 690 juta. Oke, memang ini beberapa promo yang apa unit yang kita tentuin aja Di awal-awal itu ya. sampai 7,5-an. paling mahal 7,5. Paling mahal 7,5. 7,5 2 lantai Dua gitu lantai. ya. Luas 72, tanah Iya. 65. Ya. Ada yang 60 juga 60. gitu. Ya. Kamar ada berapa?
Kamar 3. Kamar 3 tapi kan beda cukup. Kamar mandi Ada 2. kamar mandi, ada kamar mandi. Ada cuy. Kalau nggak ada lo PR. Numpang Dengan di desain yang tetangga. menarik gitu Iya, kan, iya, buat iya. milenial yang kekinian Iya. gitu ya. Memang ya kuncinya itu kali ya. Menurut lo, tapi apa yang milenial ini cari sebenarnya? Ya selain harga gitu. Iya. Kenapa mereka tertarik di proyek lo ini? Mungkin ada yang lo udah tanya-tanya gitu. Ada beberapa yang gue tanya, dia bilang satu pasar perumahan di daerah gua itu rata-rata pakai hebel. Gua bata pakai ringan. bata merah. Oh, ini kita udah ngomongin Ke spek bangunan. Spek bangunan. Dari situ mereka sudah Oke. respect. Oke. Nah, terus ada lagi ketika sudah jadi penataan ruangnya, alhamdulillah mereka suka. Ada Gitu. masih ada area-area hijaunya. Ada gitu ya. hijau. Itu kan gue juga Gue sempet ngeliat sampai lu nanam sendiri ya tanamannya, segitu dedikasinya ya. Iya, serius. Owner langsung ya. Owner langsung nih. Gue yang mikirin tanamannya juga, sampai tanaman gue yang Dan mikirin. lu serius. lagi nanemin sendiri gitu ya. Terus ada pembeli gitu ya. Terus dikirain mana nih yang Iya, iya, ownernya. iya, bener. Beneran Di sana itu ya ada, kayak gitu. ya? Tukang kebun gitu ya. bener ada. Oh, bener ya? Serius. Kayak ketawa aja. Jadi waktu itu gue lagi masangin rumput nih sama si Pauji, ada Andi juga. Ada Andi Emang lu juga. cocok berdua sih. Emang nih partneran berdua nih masang rumput bareng. Iya. Gitu. Enggak, kalau Andi enggak. Oh enggak, dia ngeliatin lo malah. Nyuci sepeda. Oh nyuci sepeda. Iya, cuma kondisinya gue berdua nih bertiga sama si Pauji. Kalau Pauji lagi slow, lagi nanam-nanam, gue basah-basan dan gue pakai kutang doang, coy. Si Andi ya pakai kutang doang. Oke. Nah, terus biasanya kalau ada pengunjung itu pasti infoin ke Andi kan. Oh, janjian dulu. Baik yang langsung direct langsung atau yang ke by agen. Nah, Oke. ini yang datang by agen. Oh. Ucuk-ucuk datang. Sabi bro, si Budi. Hah, serius bawa bayar? Anjir, kutangan. Masih pakai kutang. Iya, masih kutang. Gue lagi nanamin rumput. Oh, oke. Rumput dan sama tanaman apa ya? Kalatea waktu itu. Oh, Masih yang lagi Kalatea. ngetren nih ya, Iya, Kalatea ya. Iya, Oh, dia oke, biar oke. lebih inilah. Kutangan punya 20 rumah sih nggak apa-apa lah ya. Utangan punya 21 rumah. Oh, 21 rumah nggak apa-apa Sekarang udah sih. mau proyek kedua, nanti kita nantikan aja nih proyek keduanya nanti ya. Amin. Tapi Sen, kita juga mau tahu sebenarnya di Develcast ini ya. Ya kita udah ngeliat pencapaian lo selama ini. Cuma tadi kita ngobrol-ngobrol, kita ngeliat sebenarnya perjalanan lo nggak gampang juga kali ya. Lu Bro kalau diceritain dong. Kalau Iya kalah asli. Nah kita mungkin kita pilah dulu kali ya. Lu tuh sebenarnya pernah kerja apa aja gitu sejak lu lulus kuliah misalnya. Lu Gua dari kerja. kuliah Lu lulus SMP kan tapi kan. lu SLB bro. SLB jadi developer, ngapain kita seperti ini? Iya, buat Dan pertimbangan gua juga. dinyatakan lulu udah kejiwaan gua udah sehat ya udah. Ya, cuman kita mau ngerunut nih ceritanya nih. Mana tahu kan dari situ kita bisa ngambil red line-nya gitu. Oh, ini kuncinya nih. Kadang karena gua ngeliat ini nggak mesti bidang apa yang lu terjunin, tapi kadang kalau gue lihat bukan kadang malah sering kali justru karakter orangnya kayak apa nih, dia udah pernah ditempa kayak apa. Nah, gue mau ngerunut itu nih, Sen, boleh nggak? Boleh. Jadi coba kita mundur agak jauh sebenarnya. Lu pertama kali kerja apa? Lu emang berdagang terus atau memang profesional? Enggak, dia dulu pernah ini berdagang yang di Melawai itu bukan ya? Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan? Anjir apaan lukisan coy. Blok M. Dagang kaset sama numpang ya coy. Oke. Enggak. Jadi ini sih apa ya, termasuk gue bersyukur juga sih. Kalau andai kata bokap gue masih ada, gue nggak bakalan kayak gini lah. Jadi gue kuliah itu udah mulai dagang sebenarnya. Dagang kayak kebetulan gue punya teman, dia pedagang di pasar ular dan punya toko di Permai. Gue sering diajak dia ke sana. Masih banyak barang-barang ori yang
datang ke sana kan. Apa tuh? Barang Sneaker, gue dulu sneaker. Oh, sneaker nih. Gue suka sneaker dulu. Jadi ngetren sneakernya nggak sekarang doang ya? Dari zaman dulu ya. Tapi dulu di pasar ular. Kalau sekarang di mall. Gue jual, gue Oh, lo pernah fotoin, jualan ya. sneakers? Terus Sneakers itu gue sempet jualin. Ini zamannya belum ada handphone ya berarti? Udah dong. Oh, udah ada ya. Udah 33. Hussein ini muda loh. Iya, oh udah. Emang gue tahunan Panceponda. Bukan. Saya jualannya susah gitu. Iya. Jadi ya itulah gue jualan sneaker. Terus setelah itu gue sempet. Sneaker merek apa? Contohnya. Gue pernah Biar kebayang. dulu. Yang lagi ngetren dulu apa sih? Converse. Dulu Converse. Converse. Dapat barang 60.000 coy. 60.000. Itu ori. Gue jual Pego. Ori coy. Lu jual Pego? Pego. Oh. Cuan gak tuh? Cuan banget ya. 100%. Ya, ya alhamdulillah. Terus pernah dagang apa lagi lu? Terus kalau sneaker itu Allen Iverson Nike ya, Nike itu gue pernah jual. Terus waktu itu gue udah mulai bosan. Ada momen lagi ngetrennya jam monol. Jam apa? Jam monol tau gak lo, jam monol yang kecil gitu, yang jam-jam cewek lah. Yang murah banget itu, jam murah asli. Nah itu temen gue, selain dia orang Garut lah, dia kan biasa jual produk fashion. Gue pernah diajak ke beberapa tempat dia ngambil, termasuk dia dagang jam. Jam itu pusatnya di Senen coy. Gitu. Gue dikenalin lah. Nah, udah singkat cerita, gue jualin itu, udah gue vakum jualan. Karena gue ngambil D3 lulus 4 tahun setengah coy. Gila. Harusnya 3 tahun ya. Harusnya 3 tahun. Sibuk Kebanyakan dagang. main, kebanyakan bergaul. Nah, untung gak ada tuh ya. alhamdulillah coy. Tapi gue bersyukur juga prinsip bisnis gue itu kebangun dari pertemanan, hidup gue di jalan gitu. Gue jujur kalau matematik gue blee. Iya. Tapi gue bisa merangkul orang. Orang kayak gini nih, diajak patungan enak nih. Enggak. Soalnya gak tau matematik ya. Itu kita kan gak tau. Patungan, beli makanan yang banyak. Ngelecehin gue loh sekarang. Tapi bisa sukses. Berarti memang nggak mesti ya. Nggak mesti. Nah, Nah, udahlah. Semester akhir, gue sempet ngelamar kerja di asuransi Allianz. wah, lu pernah jualan asuransi juga. Agent. Itu gue cuma 2 minggu cuy. 2 minggu? Iya. Gak ada yang mau beli asuransi lu? Iya, karena gue biasa dagang yang ada fisiknya gitu kan. Oke. Aduh nih, bete banget nih dagang kayak gini. Gue Meyakinkannya nggak sama lah ya. Nah, di sisi lain, om gue mungkin ngelihat ini gue ya, rutinitas gue ya, akhirnya dia bilang udah dah lu ikut gue aja kerja, kebetulan satu bidang di bidang baja juga. Dia kalau gue di waskita, dia di PP gitu. Ya udah lu sambilnya ambil belajar, ikut gue aja gitu. Nah oke, kan gue waktu itu diajak om gue untuk gabung sambil belajar lah. Oke, gue belajar selama mungkin setahun ya, sampai pada akhirnya, nah om gue punya orang kepercayaan, dia dapat project, itu first project gue. Dia nawarin gue, mas ada proyek nih, mau nggak? Tinggal bilang bapak aja, gimana gitu. Nah tapi saya nggak punya duit loh, Pak Acep gitu. Itu ada DP, bisa lah saya bisa lah jalanin itu, DP bisa ini kok gitu. Maksudnya itu buat step, dia bilang itu step buat belajar, karena kan nggak selamanya di sini kan. Iya benar juga ya. Akhirnya ya udah gua ambil pelajarin itu, kontrak pekerjaan itu di ini bro, di perempatan Coca-Cola, tau nggak, Cempaka Mas itu. Itu ada jam gede, itu rangkanya gue yang bikin. Yang di pinggir jalan ya? Iya, pinggir tol kelihatan. Iya, alhamdulillah ada tuh di ininya apa. Itu proyek besi pertama lu. Iya, walaupun ya itu gue masukin di akunnya Karyaguna sih, di Instagram ada tuh Karyaguna. PT Karyaguna ini company besi lu ini. Iya, company besi gue.
Jadi walaupun itu bukan si karyawan tapi gue masukin ke situ di akun buat ini portfolio gue sih. Itu gue kerjain. Nah itu bener-bener sih belajar itu gila. Gue sampai gue ikut mantau sampai clear semua pekerjaan seperti apa. Malam pas yang ngerjainnya kalau di Malam. malam. Nah ada cerita lagi di luar pekerjaan itu keras banget coy daerah situ waktu itu. Oh iya dong. Iya bajing loncat cuy, bocah-bocah lagi malam-malam. Iya serius gua. Segininya coy hidup gua. Malam-malam SMP kali ya? Iya, iya? bocah-bocah SMP SD. Gila berani-berani banget coy. Itu kan gua di pinggir jalan gua ngeliat persis mereka tuh naik nyetopin, iya nurunin barang. Gila gua bilang berani banget. Dan gue bengongnya ngeliat anjir. Tapi lo nggak dia aman? Gue aman. Gue aman alhamdulillah sih. Kalau kepala bajing loncatnya sih ya. Serem dari gue ya. Nah dari situ gue masih setelah itu alhamdulillah gue punya duit. Terus si Pak Acep ini nawarin lagi, Mas ada lagi nih, dia bilang itu di Ciputra. Bispak bikin marketing, kantor marketingnya Bispak di Koja ya. Bandung. Nah waktu itu bilang udah mulai bisa kan gitu. Sok itu ngomongin aja sama bapak lagi gitu. Nah om gue nanya, gue ada duitnya? Ada sih ya, tapi saya belum bisa masih pinjem bendera dulu nih gitu. Ya udah kalau kamu yakin peluru ada gitu. Bendera ada pakai aja dulu gitu. Ya alhamdulillah berjalan dari situ gua alhamdulillah ada duit lagi. Bukan bikin bendera lagi, jadi gua matengin diri. Gua keluar dari om gua pamit. Kayaknya udah saatnya gua mentorship programnya udah kelar. Iya. Gua pamit terus gua mungkin bantuin nyokap gua saat itu yang masih di ngurusin si Karya Guna ini. Gue memang ada di situ, tapi gue mencoba nyari pasar lain. Nyokap gue jalan dengan pasar yang ada. Nah itu tuh di situ gue bener-bener belajar, kepake banget nih pengalaman di jalan gue, cara ngerangkul orang seperti apa, ngenakin orang tuh kayak orang-orang tuh brengsek semua aja. Brengsek dalam arti apa ya? Dari hati yang paling dalam. Iya. Keras ya, hidupnya keras ya. Cuy, keras asli. Ya kita kan gimana sih anak tongkrong ketemu asik-asik aja. Iya. Ketemu usianya jauh lah. Jadi memang bisnis lu dari dulu banyak kebantu dari network yang lu bikin. Dan dari lu ngelihatnya selalu segala sesuatu jangan treat as a business, gitu kan? Yes. Lu lihatnya dari pertemanan dulu. Iya, penting itu coy. Seberapa penting sih pertemanan ini? gue termasuk orang yang percaya sama filosofi orang tua. Dulu katanya banyak temen tuh banyak rezeki. Bukan banyak anak banyak rezeki. Itu beda coy. Produktif amat lu gila. Jadi emang cerita lu nih dari tadi ini kalau dirunut memang cukup menginspirasi ya Man ya. Iya. Dari lu yang benar-benar orang lapangan banget. Belajar otodidak di lapangan, lu berani ngambil resiko jadi developer, dan akhirnya lu merasa semua itu berawal dari pertemanan dan network gitu. Jadi kalau bisa lu sharing mungkin pendengar kita, menurut perjalanan lu gitu, atau mungkin ada yang pengen jadi kayak lu nih, pengen ganteng gitu, banyak rezeki gitu kan, bisnisnya lancar, ya bisnis mah memang gak ada yang lancar lah, ada halangan, tapi at least lu bisa ngelewatin itu dengan semua pengalaman. Lu ada apa sih advice dari lu gitu sebagai orang yang pernah jualan sneakers awalnya gitu, jadi tukang besi terus jadi developer gitu? Gimana ya, ini kalau ada anak muda nih pengen ngikutin langkah lu gitu, Bang Hussein. Jadi di akhir ini sih gue banyak belajar sih, terutama tentang jujur kalau di dunia project itu gue terlalu ambisi ya. Cuma setelah di akhir ini gue banyak hal baru yang gue pelajarin. Contohnya kayak ternyata tuh
bisnis itu nggak cuma making money, ya kan? Niat awal lo dulu nih. Padahal kalau di kuliahan di buku-buku bisnis. Gue orang ekonomi coy. Nah, padahal gue orang ekonomi. Ekonomi gue. Ini dosen lo kalau lagi denger nih bete nih. Nah, terus. Ini kan hands on experience ya. Nah, ya selain make money terus ya lu niatin dulu nih kalau usaha itu emang ibadah sih kalau gue sih. Lu iya ujung-ujungnya ke situ ya pada nawa itu dulu. Ya kalau gue sih emang besar di jalan ya, jadi friendship lebih penting friendship. Gue berdua sama Andi emang punya tekad kuat ngebangun bareng gitu. Ya tadi gue bilang makanya ternyata chemistry itu penting di itu bikin tim waktu. Chemistry penting banget itu. Awalnya itu si Andi emang temen kuliah gue dari awal. Oh teman kuliah di ekonomi. Iya sampai detik ini. Nah waktu itu gue nikah udah sempet lose kontak. Lose kontak nih sampai pada akhirnya waktu itu dia bayarin motor gue. Punya motor dibayarin, terus tiba-tiba dia ngontek gue. Lu di mana? Gue butuh KTP nih buat perpanjang. Nah gue lagi proyek waktu itu Pasar Baru tuh Hotel Amaris. Tuh gue lagi bangun itu. Kontak. Nah gue bener-bener lagi ngerangkak tuh. Gue nggak punya teamwork. Tapi dibawa kalau tukang-tukang mah udah berjalan lah ya. Cuma tim internal gue belum ada. Bilang lu ngobrol lah, ketemu ngobrol. Lu sibuk di mana? Gue udah vakum lagi istirahat. Dia kan IO ya tadinya ya. Dia di IO. Lu bilang ya udah di gue lagi kesusahan nyari kawan nih buat partner kerja, mau nggak? Dia pikir ya udah dia mau kan. Udah dari situ ya namanya dia emang buta sama sekali masalah proyek itu kan. Cuma emang dia hasratnya nggak kalah sama lu. Nggak kalah coy. Nggak kalah hasrat bisnis. Bukan yang lain. Bantu gue bangun ini nih, gue bilang. Dari situ mungkin dari kalimat gue ngomong kayak gitu dia punya moral lain kali ya. Punya koneksi yang kuat. Iya. Berarti teman kuliah ya? Teman kuliah sama-sama ekonomi berarti. Sama-sama ekonomi sampai sekarang detik ini bisa bareng lah. Wow, ini sebuah cerita yang sangat menginspirasi sekali. Berarti kita friendship makanya. Lain kali kita undang si Andi itu ya. Bisa. Mr. X itu. Mr. X. Oke, Sen, mungkin satu yang kita suka nanya sih sama tamu kita, buat pendengar kita yang suka penasaran. Orang dengan kehidupan seperti lo nih sekarang nih, hari-harinya seperti apa sih? Jadi yang kita suka dengerin ini ya man, kayak lo bangun jam berapa, habis itu ngapain, tipikal hari lo dalam sehari itu kayak apa gitu. Oh, kalau gue biasa-biasa aja sih. Bangun jam? Dari bangun nih. Bangun 4:30. Alhamdulillah sekarang sih gue ya dibilang toat nggak toat amat sih. Tapi subuh gue ke masjid sekarang. Okay. Terus ya kelar itu sambil nunggu pada bangun ya gue review kerjaan dulu sebentar. Apa yang harus gue lakuin hari ini? Ini sebelum matahari terbit nih. Sebelum matahari terbit. Termasuk habit-habit orang-orang sukses nih. Gue ini fans berat Hotman Paris. Doi kan subuh udah berkeliaran cuy. Besok begini-gini bercahaya. Nah, udah pagi udah semua udah kelar. Gua antar anak sekolah. Ya udah gua ke workshop bengkel nih. Dekat rumah ya? Dekat rumah itu man. Nah gua mungkin ada sekarang gua lagi ngebangun satu orang nih si Dodi namanya. Lagi gua bangun untuk second layer gua untuk di besi ini. Udah siap. Walaupun si Andi siap untuk monitoring juga. Cuma kan gua nggak mungkin melibatkan Andi semua, manusia kan punya keterbatasan kan, kasihan juga gitu. Gue lagi ngebangun itu, jadi gue mesti bikin note buat dia, lo hari ini lo urus ini, selesai itu mungkin siang gue bisa ke Airi. Udah di situ mungkin ya
diskusi lah sama Andi, sama Wahyu ngobrol. Selepasnya udah hahihi aja udah di situ. Ya kayak lu lah begini lah. Iya. Sukses ya. Jadi kuncinya tuh nih. Enggak juga tuh. Harus itu bisa sampai jam berapa tuh di akhir di proyek Tanhas lu ini? Tergantung ini sih. Kalau siang biasanya. Enggak lah. Gue siang sampai sono siang. Sore. Gitu. Cuma kalau lagi enjoy sampai malam. Tunggu, ini anak lu nggak dijemput balik nih? Tadi dijemput, ada yang jemput. Ada yang jemput. Lu di proyek. Lu di proyek sampai sore. Iya. Gitu. Habis itu udah pulang. Udah gitu. pulang. Bobo manis, bobo cantik udah. Hari esok adalah hari yang baru. Hari yang baru. Untuk mendapatkan emas lagi. Oke, terima kasih banyak Bang Hussein. Udah mengisi acara kita. Cerita-cerita lo sih sangat menginspirasi gua. Amin. Terutama sama-sama. Dan semoga menginspirasi pendengar kita ya. Amin. Ya, pasti. Untuk mencoba, dan yang penting tadi apa? Niat. Iya, niat. Niat. Oke. Sekian dulu dari Devilcast. Keep the good vibes and stay inspired. See you later. Peace out.